Allah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwatul Islam, mukhtasar saya muslimnya, bab i'ta man yukhafu ala imanihi. Bab memberi kepada orang yang masih atau orang yang dikhawatirkan keimanannya. Artinya dalam rangka taklif, ya, untuk menguatkan keimanan. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qasama Rasulullah SAW qasman faqultu ya Rasulullah a'ti fulanan fa innahu mu'min faqala an-nabiy SAW aw muslim aquluha thalathan wa yuraddiduha alayya thalathan aw muslim thumma qala inni la'u'ti ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya min makhafata an yakubbahu Allahu fin-nar. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW membagi-bagikan ghanimah. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, berikan si fulan bagian karena aku melihat dia mukmin. Maka Nabi bersabda, atau muslim. Maka aku mengulanginya 3 kali, beliau pun mengulanginya 3 kali, atau muslim. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku memberikan seseorang sementara yang lainnya yang aku tidak beri, lebih aku cintai darinya. Kenapa aku memberi? Karena aku khawatir Allah telungkupkannya dalam api neraka. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, di sini Sa'ad bin Abi Waqqas yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membagi-bagikan ghanimah, tapi ada satu orang yang Rasulullah tidak kasih. Sementara dalam riwayat yang lain kata Sa'ad, wa huwa ahabbu ilaih. Sementara itu yang aku paling sukai. Kok kenapa dia nggak dikasih gitu? Makanya Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW. Dalam ayat yang lain disebutkan, ya Rasulullah, ma'laka an fulan. Hai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi si fulan? Fa inni arahu mu'minan. Aku melihat dia mukmin. Kata Rasulullah, aw muslim, atau muslim. Kemudian Sa'ad pun diam lagi. Faghalabani ma'a'lam. Tapi aku kembali kalah dengan apa yang aku ketahui. Lalu kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, malaka an fulan. Kenapa si fulan enggak dikasih ya Rasulullah? Fa inni arahu mu'minan. Karena aku melihat dia itu seorang mukmin ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Aw muslim. Atau muslim. Ya, sampai 3 kali begitu. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan alasannya kenapa, Pak? Dalam rangka ta'lif. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, kita ambil faedah dari hadis ini, saudaraku seiman.
Di sini kita ambil faedah bahwa iman dan Islam itu ada perbedaan, Pak. Di mana sudah pernah kita jelaskan bahwa tingkatan iman lebih tinggi daripada tingkatan apa? Islam. Setiap mukmin itu muslim. Tapi tidak setiap muslim itu apa? Mukmin. Ya. Makanya ketika saat mengatakan, "Hai Rasulullah, aku melihat dia mukmin," kata Rasulullah, atau muslim. Itu menunjukkan Rasulullah SAW membedakan, Pak. Dan di antara dalil yang menunjukkan perbedaan juga yaitu surat Al-Hujurat. Allah berfirman, "Qalatil a'rabu amanna." Qul lam tu'minu. Ya, walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang yang beriman, orang-orang Arab Badui itu, "Kami beriman." Apa kata Allah? Katakan, hai Muhammad, kepada mereka, kalian belum iman, tapi katakan kami Islam. Iya. Maka dari itu madhab jumhur ahli sunnah wal jamaah membedakan antara Islam dan iman. Berbeda dengan Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari mengatakan bahwa Islam dan iman sama saja. Tapi yang rajih, yang sahih, ya, itu pendapat jumhur. Bahwa iman dan Islam berbeda. Namun kata para ulama, Islam dan iman itu, ya, kalau disebutkan dalam satu kalimat, maka Islam adalah rukun Islam dan iman itu rukun iman. Dan kalau hanya disebutkan dalam satu kalimat itu Islam saja, maka masuk padanya makna iman. Kalau disebutkan iman saja, maka masuk padanya makna Islam. Dengan dalil hadis, ya, bahwa Rasulullah SAW kedatangan utusan dari Abdul Qais. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Amurukum bi khamsin, bi arba, wa anhakum an arba." Aku perintahkan kalian dengan 4 dan aku larang kalian dari 4. Amurukum bil imani billah, bil imani billahi wahdah. Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah saja. Ataduna mal iman, tahukah kalian apa itu iman? Kata Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Tahukah kalian apa itu iman? An ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa an tu'tul khumus minal maghnam. Iman itu kamu beribadah kepada Allah saja dan jauhkan kesyirikan, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan kamu berikan 1/5 dari ghanimah. Ternyata Rasulullah di sini dalam hadis ini menafsirkan iman dengan Islam. Sehingga kata Syekhul Islam ini menunjukkan bahwa Islam dan iman itu kalimat dua kata yang kalau bertemu berpisah dan kalau berpisah bertemu. Sama dengan fakir miskin, Pak. Kalau disebutkan fakir miskin, maka fakir dengan miskin berbeda maknanya. Fakir adalah orang yang memang tidak punya sama sekali. Miskin orang yang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Ya. Sama dengan qada dan qadar. Kalau disebutkan qada dan qadar, kalau disebutkan berduaan begitu, maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan qada saja, masuk padanya makna qadar. Ya. Demikian pula iman dan Islam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang membedakannya, Pak? Seorang disebut muslim, seorang disebut mukmin, dan seorang disebut muhsin. Kapan seseorang disebut muslim? Imam Ahmad mengatakan al-muslim
huwallazi yartaqibul kabirah. Muslim itu adalah orang yang masih suka berbuat dosa besar. Orang yang berzina, Muslim. Orang yang mencuri, Muslim. Karena Ahlussunnah meyakini pelaku dosa besar tidak kafir. Mereka masih disebut seorang apa? Muslim. Kapan disebut mukmin? Mukmin adalah huwallazi yamtathilul awamir wa yajtanibun nawahi. Mukmin adalah yang melaksanakan perintah-perintah yang wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Nah, itu dia mukmin, Pak. Ya. Artinya yang mukmin itu, Pak, dia melaksanakan yang wajib-wajib dan yang meninggalkan yang haram-haram. Siapa dia muhsin? Muhsin bukan hanya yang wajib dia lakukan, tapi melebihi kewajiban, tapi lebih dari sebatas kewajiban. Yang sunnah-sunnah pun dia lakukan. Muslim mencintai Allah, cinta. Mukmin mencintai Allah, tidak mencintai Allah. Muhsin mencintai Allah, mencintai Allah. 3 derajat ini sama-sama mencintai Allah. Yang membedakannya apa, Pak? Derajat cintanya, Pak. Muslim mencintai Allah, tapi cintanya tidak membuat dia meninggalkan maksiat. Ya. Mukmin mencintai Allah, cintanya sempurna, sehingga ia pun melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi keharaman. Muhsin mencintai Allah, cintanya luar biasa. Saking cintanya, lisannya selalu zikir kepada Allah. Saking cintanya, sholatnya sangat khusyuk sekali. Ini yang membedakannya, Pak. Muslim takut kepada Allah, takut. Mukmin takut. Muhsin takut. Apa yang membedakannya? Derajatnya. Muslim takut kepada Allah, takut, tapi rasa takutnya tidak mencegah dia dari perbuatan maksiat. Mukmin takut kepada Allah, takut, dan takutnya sempurna dia, membuat dia meninggalkan maksiat dan melaksanakan kewajiban. Muhsin takut kepada Allah, takutnya luar biasa. Saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai-sampai kalau dia mendengar nama Allah bergetar hatinya. Bila dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya, Pak. Itu menunjukkan akan apa? Takutnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang membedakan derajatnya, Pak. Muslim, mukmin, dan muhsin. Sekarang kita derajatnya yang mana nih, Pak? Ya kayaknya kita masih muslim aja, Pak. Untuk sampai ke derajat mukmin berat sekali, Pak. Ya. Fa Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faidah, Pak. Bahwa Islam itu identik dengan amalan-amalan lahir. Sedangkan iman itu identik dengan amalan-amalan batin. Makanya Rasulullah menafsirkan Islam dengan rukun Islam. Rukun Islam amal lahir semua, amalan lahir semua tuh, Pak. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, amal lahir tidak? Nah, ya. Salat, zakat, puasa, haji, amal lahir bukan? Amal lahir. Tapi iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, beriman kepada takdir, amalan batin bukan? Amalan batin. Disinilah kenapa Rasulullah SAW mengatakan begitu. Ketika sahabat Nabi SAW ini, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku melihat dia mukmin. Apa kata Rasulullah? Atau muslim. Seakan Rasulullah mengatakan begini, dari mana kamu dia mukmin? Karena iman itu adalah amalan-amalan batin.
Untuk mengetahui bahwa dia sudah sempurna keimanannya, sulit Pak untuk mengukur itu. Kita hanya bisa menilai sesuai dengan lahiriahnya. Makanya Rasulullah mengatakan, au muslim, atau muslim. Karena ada perbedaan tadi. Islam identik dengan amalan lahiriah. Sedangkan iman identik dengan amalan batin. Makanya setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Tapi untuk memastikan dia mukmin, Allahu a'lam. Kita belum bisa, hanya Allah yang Maha tahu, Pak. Apakah dia sudah sampai derajat mukmin atau ingat Pak, kalau disebut mukmin titik artinya mukmin yang sempurna ya Pak ya. Ya. Muslim disebut mukmin, betul. Tapi kata para ulama, muslim ya disebut mukmin, betul. Mukmin tapi yang fasik. Mukmin yang apa? Yang fasik, karena masih suka melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Atau mukmin naqisul iman. Mukmin yang kurang keimanannya, tidak sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, inilah ya akhi, ya. Sebab kenapa Rasulullah tidak setuju dengan ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, demi Allah aku melihat dia mukmin. Maka Rasulullah mengatakan atau muslim. Ya. Di sini kita ambil faedah yang kedua ya akhal Islam. Yaitu disyariatkan taklif al-qulub bil mal. Mentaklif hati dengan harta, Pak. Ya, menunjukkan Pak, dakwah dengan duit juga penting, Pak. Dakwah dengan fulus juga penting. Rasulullah SAW memberi orang-orang yang Rasulullah lihat imannya masih lemah. Sementara mereka yang imannya sudah kuat nggak dikasih sama Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW tidak memberi kepada yang imannya kuat? Karena Rasulullah sudah mencukupkan dengan keimanannya. Sementara ini imannya lemah, harus dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Duit. Dengan harta. Makanya kita juga dakwah dengan harta penting juga, Pak. Ya. Terkadang ada orang baru masuk Islam, harus kita bantu supaya dikuatkan keimanannya. Terkadang kita harus keluar duit, Pak, ya, untuk memberikan uang kepada orang-orang yang memusuhi dakwah, Pak. Biar mereka diam. Kadang harus begitu, gimana lagi? Itu namanya dakwah bil mal, gak masalah, saudaraku seiman. Kalau memang di sana ada maslahat yang lebih besar. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab berikutnya, bab i'ta'il mu'allafati qulubuhum 'alal Islam wa tasabburi man qawiya imanuhu. Bab memberikan orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang sedang ditaklif hatinya supaya lebih kuat di atas keislamannya atau dia tertarik kepada Islam. Sebuah kisah ya yang cukup panjang, An Anas bin Malik, kita akan terjemahkan sedikit demi sedikit. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Lama kana yaumu Hunain, ketika di perang Hunain itu setelah Fatu Makkah, ya, di mana pasukan kaum muslimin itu ada 12.000 pasukan, 10.000 pasukan dari Madinah ditambah dengan ya 2.000 pasukan dari Quraisy yang baru masuk Islam. Sementara pasukan Hawazin di Hunain waktu itu hanya 4.000 saja, Pak. Dan ini perang yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena di putaran pertama kaum muslimin kalah.
Apa sebab kekalahannya? Karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Gara-garanya, ya, ketika mereka melihat musuh sedikit, apa kata mereka? Lan nuglab min qillah. Kita nggak bakalan kalah. Musuh kita dikit. Akhirnya terkena penyakit ujub. Apa yang terjadi? Allah ingin memberikan peringatan kepada kaum mukminin bahwa kemenangan itu bukan ditentukan oleh jumlah yang banyak, tapi murni pertolongan dari Allah. Di awal peperangan kaum muslimin kocar-kacir, sampai Rasul ditinggalkan, sampai para sahabat yang pemberani-pemberani saja ngumpet di belakang Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah terus maju. Nanti akan sebutkan ya kisahnya ikhwatul Islam. Maka Allah berfirman apa? Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Sungguh kami telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di perang Hunain. Ingatlah, saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Padahal jumlah yang banyak tidak ada manfaatnya sama sekali buat kalian, kata Allah. Maka bumi yang luas itu menjadi sempit buat kalian. Lalu kalian pun lari tunggang langgang ke belakang. Kemudian Allah pun turunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Dan Allah turunkan pasukan yang tidak terlihat. Maka Allah pun kemudian menangkan kaum mukminin, saudaraku seiman. Kenapa Allah turunkan? Allah ya abadikan. Dan ayat itu dibaca sampai akhir kiamat, Pak. Di hari kiamat. Sampai akhir zaman maksudnya. Untuk dijadikan pelajaran. Bahwa ujub itu Pak hanya akan menyebabkan kita kalah. Jangan pernah kita ujub dengan kemampuan kita, skill kita, ya kehebatan kita. Dapat, ya ingat kemenangan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau bukan karena Allah yang membantu, tidak akan mungkin bisa, saudaraku seiman. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Ketika pada perang Hunain aqbalat Hawazin wa Ghatafan wa iguruhum bidararihim wa na'amihim. Maka Hawazin dan Ghatafan pun membawa ya bidararihim wa na'amihim, anak keturunan mereka dan binatang ternak mereka. Wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma idzin 10,000 wa ma'ahu tulaqa. Dan bersama Nabi waktu itu 10.000 pasukan. Dan bersama orang-orang yang Rasulullah telah maafkan dari kaum Quraisy. Ya. Fadbaru anhu hatta baqiya wahdah. Apa yang terjadi? Kaum muslimin ya lari tunggang langgang, Pak. Sampai akhirnya mereka meninggalkan Rasulullah sendirian. Ya. Faqala fanada yawma idzin nida'ain lam yakhlit bainahuma syai'an. Lalu Rasulullah SAW memanggil dengan dua panggilan dan tidak mencampurkan panggilan itu satu sama lainnya. Qal faltafata an yaminihi, Rasulullah menengok ke kanan sambil berkata, "Ya ma'syaral ansar, wahai sekalian Ansar." Faqalu labbaika ya Rasulullah. Maka mereka berkata, "Labbaik ya Rasulullah." "Abshir nahnu ma'ak." Bergembiralah, kami tetap bersama engkau ya Rasulullah. Famaltafata an yasarihi. Kemudian Rasulullah menengok ke sebelah kirinya. Lalu Rasul bersabda, "Ya ma'syara Ansar, wahai sekalian Ansar." Mereka berkata, "Labbaik ya Rasulullah, abshir nahnu ma'ak." Labbaik ya Rasulullah, bergembiralah, kami tetap bersama engkau. Qala wa huwa ala baglatin bayda. Rasulullah SAW memanggil itu dalam keadaan beliau menunggang di atas bigol
yang berwarna putih. Fanazala faqal, lalu beliau pun turunlah dari bigol itu dan bersabda, Ana Abdullahi wa Rasuluh, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fanhazaman musyrikun, maka kemudian kaum musyrikin Hawazin pun kalah. Dan tentunya dapat ghanimah banyak. Fa asaba Rasulullah SAW ghanaim katsirah. Rasul pun kemudian mendapatkan ghanimah yang banyak. Fa qasama fil muhajirin wat talaqa wa lam yu'til ansara syai'an. Maka Rasulullah SAW pun membagi-bagikan ghanimah itu hanya kepada kaum muhajirin dan orang-orang yang Rasulullah merdekakan dari para pembesar-pembesar Quraisy. Sementara kaum Ansar nggak dikasih sama sekali sama Rasulullah SAW. Iya. Faqalatil Ansar. Maka orang Ansar tuh marah, Pak. Kesal. Apa kata kaum Ansar? Idza kanat syiddah fa nahnu nud'a wa tu'tal ghanaim ghairuna. Ketika dalam keadaan genting kita yang dipanggil, ya. Kemudian ghanimahnya malah dikasihkan kepada selain kita. Dalam satu ayat yang lain, wallahi ini pemberian yang tidak adil. Rupanya Pak, terdengarlah ucapan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian fa balagha dzalik fa jama'ahum fi Qubbah. Rasulullah mengumpulkan kaum Ansar, ya, di Qubbah, sebuah kemah yang besar. Faqala ya ma'syarul ansar, ma hadithun balaghani ankum. Wahai sekalian Ansar, ucapan apa yang sampai kepadaku dari kalian? Fasakatu, rupanya kaum Ansar diam, Pak. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, ya ma'syaral ansar, ama tardawna an yadhhaban nas bid dunya wa tadhhabuna bi Muhammadin tahuzunahu ila buyutikum. Wahai sekalian Ansar, tidakkah kalian ridho orang-orang pergi membawa dunia, kalian membawa Rasulullah Muhammad ke rumah-rumah kalian, ke kota Madinah? Iya. Qalu bala ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah. Radina kami ridho ya Rasulullah. Kata Rasulullah, salakan nas wadiyan wa salakatil ansaru syi'ban la akhadtu syi'bal ansar. Kalaulah manusia melewati sebuah lembah dan kaum Ansar melewati sebuah jalan, Syi'ab itu jalan di antara dua bukit, ya. Niscaya aku akan memilih jalannya Ansar. Ini akal Islam. Sementara dalam lafaz Imam Bukhari, ya, di mana Rasulullah SAW memanggil kaum Ansar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada kaum Ansar, ya ma'syaral ansar, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah dahulu aku dapatkan kalian tersesat, lalu Allah pun berikan hidayah kalian melalui aku? Fahada wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Dahulu kalian berpecah belah, saling berperang satu sama lain, lalu Allah persatukan kalian melalui aku. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Bukankah dahulu kalian fakir miskin, lalu Allah kayakan kalian dengan aku? Ya. Kaum Ansar berkata, Allah wa Rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mengungkit, ya, kata mereka. Kata Rasulullah, ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah. Kenapa kalian tidak menjawab
pertanyaan Rasulullah. Sementara mereka hanya bisa menjawab, Allah wa Rasulu aman. Allah dan Rasulnya yang paling berhak mengungkit. Kata Rasulullah, lau syi'tum kultum ji'na kada wa kada. Mungkin kalian akan berkata, ya, bahwa kami datang begini dan begitu untuk membela engkau, ya Rasulullah. Atardawna an yadhhaban nas bisyah wal ba'ir. Ridhokah kalian manusia pergi membawa kambing, unta, wa tadhhabuna bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, sementara kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, tentu aku menjadi ansar. Lau salakan nas wadiyan wa syi'ban la salaktu wadiyal ansar. Kalaulah manusia melewati sebuah lembah, sementara Ansar melewati sebuah jalan yang lain, aku akan lewati jalannya Ansar. Kata Rasulullah SAW, An-nasu dithar, wal ansaru syiar. Manusia itu bagaikan selimut, sedangkan Ansar itu bagaikan syiar. Syiar itu kain yang langsung sampai ke kulit, yang selalu nempel, yang langsung nempel ke kulit namanya syiar. Ya, di atasnya itu namanya dithar. Innakum satalqauna ba'di atharah. Kelak kalian nanti akan mendapatkan al-atharah. Apa itu al-atharah? Itu orang yang lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Fasbiru hatta talqauni ala haud. Maka sabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Subhanallah, Pak. Ya, sebuah kisah yang luar biasa sekali. Ya. Kita ambil faidah dari Fathul Bari. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengambil banyak faidah dari hadis ini. Fil hadits min al-fawaid iqamatul hujjah 'alal khasm. Faidah yang pertama yaitu menegakkan hujjah kepada lawan. Wa ifhamuhu bil haqq indal hajati ilaihi, dan agar dia paham tentang kebenaran ya jika memang dibutuhkan. Karena kaum Ansar heran, ya, Rasulullah SAW ketika perang yang dipanggil Ansar, ketika selesai perang yang dibagikan ghanimahnya kok mereka, Ansar nggak dibagi, gimana itu? Maka Rasulullah pun kemudian menjelaskan kepada mereka hakikatnya. Faedah yang kedua, husnu adabil Ansar fi tarkihim al-mumarah. Hadis ini menunjukkan bahwa kaum Ansar itu mempunyai adab yang luar biasa. Mereka tidak mau berdebat, Pak. Nggak mau apa? Berdebat. Ketika Rasulullah bertanya, kaum Ansar diam aja. Kaum Ansar hanya mengatakan Allah wa Rasuluhu aman. Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya yang lebih berhak mengungkit. Ya. Wal mubalaghatu fil haya. Di antara sifat Ansar, mereka para orang-orang yang sangat pemalu, Pak. Wa bayan anna alladhi nuqila anhum innama kana an syubbanihim la an syuyukhihim wa kuhulihim. Dan penjelasan bahwasanya yang protes itu ternyata dari anak-anak mudanya, Pak. Orang-orang tuanya nggak ada yang protes. Ya, memang demikian. Biasanya anak muda itu yang senang protes, Pak. Dari zaman ke zaman. Ternyata yang protes, kenapa Rasulullah SAW kok cuma ngasih muhajirin sementara Ansar dikasih, bukan orang-orang tuanya, Pak. Orang-orang tuanya yang sudah kokoh keimanannya, mereka yakin bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin berbuat tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak mudanya ini yang ternyata protes. Ya.
Wa fihi manaqib 'azimah lahum limashtamala min thana'i Rasulullah sallallahu al-baligh alaihim. Dan hadis ini menunjukkan juga akan keistimewaan yang agung untuk Ansar. Karena Rasulullah memuji Ansar sampai demikian pujiannya. Kata Rasulullah, kalau bukan karena hijrah, tentu aku akan menjadi Ansar. Kalaulah manusia melewati sebuah jalan dan Ansar melewati jalan yang lain, aku akan ambil jalannya Ansar. Manusia itu selimut, sedangkan Ansar itulah syiar, artinya intinya itu Ansar. Sampai begitu pujian Rasulullah SAW kepada siapa? Ansar. Makanya Rasulullah sabda, Ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Kaum Ansar itu tidak ada yang mencintai mereka kecuali mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali munafik. Dan ternyata yang benci Ansar sampai detik ini siapa, Pak? Syiah Rafidhah. Mereka benci dan mengkafirkan kaum Ansar. Ya. Wa anal kabir yunabbihu as-saghir ala ma yaghfal anhu. Dan hendaknya yang lebih tua mengingatkan yang lebih muda. Yang lebih tua mengingatkan yang lebih muda. Yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Begitu seharusnya. Makanya kata Rasulullah SAW sabda apa? Laisa minna malam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Yang tua sayang sama yang muda. Ketika terjadi kepada kesalahan, diingatkan sama mereka dengan cara yang baik. Yang muda pun juga hormat sama yang tua. Kalau hubungan antara yang muda dengan yang tua seperti ini, Pak, harmonis, wallah itu masyarakat yang luar biasa. Tapi ketika yang tua hanya sebatas nyalah-nyalahin yang muda pun gak hormat sama yang tua, khalas, Pak. Pincang itu, Pak, hubungannya, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, akhi. Fihi alamun min a'lamin nubuwah. Di sini menunjukkan akan mukjizat Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah bersabda, innakum satalqauna ba'di atharah. Kalian kelak akan menemukan setelahku al-atharah. Siapa al-atharah? Tadi itu pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada siapa? Rakyatnya. Fakana kama qal. Dan yang Rasulullah kabarkan benar. Terjadi enggak? Terjadi. Banyak pemimpin yang enggak peduli sama rakyatnya, bodo amat. Rakyatnya mau susah kayak mau bodo amat lah. Yang penting gue senang. Iya. Tapi apa perintah Rasulullah SAW ketika melihat pemimpin kayak ginian, Pak? Pasbiru, sabarlah. Sampai kapan sabar? Kan kata orang katanya sabar itu ada batasnya. Kata Rasulullah, pasbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Jadi sabarnya sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai mati. Saya pernah, Pak, kajian tentang pentingnya sabar menghadapi pemimpin zalim. Ya, pas acara tanya jawab, berdiri seorang preman tatoan, rambutnya panjang. Pak Ustadz, kata dia, sampai kapan kita sabar? Kan yang namanya sabar itu ada batasnya, kata dia itu. Saya bacakan hadis tadi. Ya, kata Rasulullah, fasbiru hatta talqauni ala haud. Sabarlah sampai berjumpa denganku di telaga haud. Itu menunjukkan yang sabar akan bertemu dengan Rasulullah di telaga haud. Dan yang tidak sabar dan lebih memilih pemberontakan, dia tidak akan bertemu dengan Rasulullah di telaga haud.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, wa fihi anna lil imam tafdilu ba'din nas ala ba'd fi masarifil fai. Bahwa imam ya yang punya hak untuk membagi-bagikan ghanimah. Siapa yang diberi, siapa yang enggak, itu diserahkan kepada ijtihadnya imam. Sesuai dengan maslahat yang dibutuhkan. Wa anna lahu an yu'tiyal ghani minhu lil maslahah. Dan bahwasanya seorang imam boleh memberi orang kaya karena ada maslahat yang diinginkan. Boleh. Kalau memang tujuan ada maslahat yang diinginkan. Maslahat agama tentunya, saudaraku seiman. Ya. Wa anna man talaba haqqahu minad dunya la ataba alaih. Dan bahwa orang yang meminta haknya yang berhubungan dengan hak dunia, maka tidak tercela. Karena memang itu sudah haknya. Ya. Wa fihi jawazu, hadis ini menunjukkan juga ya masyru'iyatul khutbah indal amr alladhi yahduts. Disyariatkan berkhutbah saat terjadi perkara yang harus diselesaikan. Karena kan sampai kepada Rasulullah SAW berita kaum Ansar nggak ridho dengan pembagian Rasulullah SAW. Ya. Maka Rasul pun langsung berkhutbah di hadapan kaum Ansar. Faedah selanjutnya, fi jawazu takhsisi ba'dil mukhatabina fil khutbah. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya mengkhususkan orang-orang tertentu saja untuk diberikan ceramah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak memanggil semua kaum Ansar, tidak. Yang dipanggil oleh Rasulullah hanya pembesar-pembesar Ansar dan orang-orang tua mereka saja. Yang lainnya tidak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wa fihi tasliyatu man fatahu syai'un minad dunya mimma hasallahu min thawabil akhirah. Di sini juga menunjukkan Pak menghibur orang yang terluput dari dunia dengan pahala akhirat, dengan keuntungan akhirat. Apa kata Rasulullah? Hai Ansar, ridhokah kalian orang-orang pergi membawa dunia? Ternyata kalian pergi membawa Rasulullah SAW. Apa kata Ansar? Radina ya Rasulullah. Kami ridho ya Rasulullah. Masya Allah. Ini memberikan kepada kita faidah, Pak. Kalau kita dikasih sama Allah ya pemberian iman, hidayah, sementara orang dikasih kekayaan dunia tapi nggak dikasih hidayah, kita harusnya lebih bergembira dengan pemberian ini, Pak. Ya. Langsung kita ucapkan kepada diri kita, ridhokah kamu, wahai jiwa, mereka pergi membawa harta, sementara kamu pergi membawa hidayah dari Allah. Keimanan, wallahi pemberian hidayah, keimanan jauh lebih mahal. Mahal ya akhi, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Itulah seorang mukmin ya akhi. Kita ini lebih terhibur dengan pahala akhirat, Pak, daripada apa? Dunia. Mukmin itu gembiranya ketika dapat akhirat. Kata Rasulullah, man sarratu hasanatuhu wa asa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa gembira dengan amal soleh kebaikannya dan merasa susah sedih dengan amalan keburukannya, itu pertanda dia mukmin. Makanya Allah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira. Itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Subhanallah, Pak. Ucapan Rasulullah ini menyentuh sekali, Pak. Sampai kaum Ansar menangis mendengar itu. Ya. Ridhokah kalian hai Ansar,
Orang-orang pergi membawa unta, membawa kambing, membawa dunia. Sementara kalian pulang membawa Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Ikhwatul Islam. Faedah selanjutnya, wal hadd ala talabil hidayah wal ulfah wal ghina. Anjuran untuk supaya kita meminta senantiasa hidayah kepada Allah, Pak. Iya. Wa annal minnata lillahi wa rasulihi alal itlaq. Dan yang boleh mengungkit hanyalah Allah dan Rasulnya. Adapun kita tidak boleh mengungkit-ungkit keimanan kita, Pak. Allah berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengungkit-ungkit kepadamu, hai Muhammad, tentang keislaman mereka. Katakanlah, kalian jangan mengungkit-ungkit kepadaku tentang keislaman kalian. Justru Allah lah yang berhak mengungkit-ungkit pemberian keislaman kepada kalian. Bukan karena Allah yang memberikan kalian hidayah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, taqdim janibil akhirah ala dunya wa sabru ala ma fata minha. Hendaknya kita lebih mendahulukan akhirat, Pak, daripada dunia. Dan sabar ketika kita enggak dapat dunia. Sabar. Iya. Karena akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Sudah masuk isya belum? Baik. Nah. Enggak ada pertanyaan ya. Masih capek. Baru pulang dari Semarang. Baru. Ikhwatan Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.